Bagaimana kalau sekiranya seseorang ini dia memiliki barang itu, sementara kalau barang ini dilepas dan diletakkan di sesuatu atau diletakkan di tempat tertentu, dia khawatir akan hilang. Khawatir akan hilang. Misalnya yang tadi kita contohkan, dia punya cincin terbuat dari perak cincinnya. Kalau perak tidak sebegitu mahal, tapi kalau sudah menjadi cincin, nah, bukan nilai yaitu bahannya ini, tetapi cincinnya itu sehingga menjadi mahal. Apalagi bermata, misalnya begitu. Apalagi bermata, maka sehingga dia itu akan lebih mahal. Baik. Tertulis di situ nama dia Abdullah. Ini hendaknya dilepas apabila dia hendak buang hajat. Tapi masalahnya kalau tempat-tempat yang seperti sekarang, nah, kalau dia hendak buang hajat, kalau ini harus dilepaskan di luar, diletakkan di mana? Pada adab yang pertama pada pembahasan kita yang lalu, disebut di dalam kitab yang ada di hadapan kita ini, kata penulis kitab ini mengatakan min adabi qada'il hajah. Di antara adab atau tata krama seorang muslim, seorang muslimah apabila hendak menunaikan hajat. Berarti termasuk ada adabnya, ada tata kramanya. Pada sekedar apa? Buang hajat. Maka salah satu di antara hal yang menakjubkan, yang membuat heran dan juga tercengangnya orang-orang Yahudi di waktu itu, termasuk orang-orang Nasrani di waktu itu, bahwa di dalam Islam pun diatur adab dan tata krama bagaimana membuang hajat. Ditanyakan, apakah Nabi yang diutus itu mengajarkan segala sesuatu sampai masalah qiraah, sampai masalah buang hajat? Maka dikatakan Salman Al-Farisi, na'am, iya. Nah, qad nahana an nastaqbilal qiblata aw nastadbiraha bil bauli wal ghaiti. Nabi yang diutus ini telah melarang kami dari menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan syariat Islam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita bahas ini. Man arada an yaqdiya hajatahu min baulin aw ghaitin, kita ulangi. Siapa saja di antara kaum muslimin dan kaum muslimat ini yang ingin atau hendak menunaikan hajatnya atau buang hajat, baik itu hajat kecilnya atau hajat besarnya, maka seyogjanya dia itu bertata krama dengan tata krama berikut. Fayan bagilahu at-ta'addubu bima ya'ti. Al-awwal at-tasatturu wal bu'du 'anin nas, la siyama fil khala. Yang pertama di antara adab dan tata keramanya adalah hendaknya menutup diri dan menjauh dari manusia, apalagi jika tempatnya di tempat terbuka. Fa'an Jabirin, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkatalah Jabir, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Waktu itu kami sedang keluar bersama Rasulullah SAW dalam satu safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la ya'til buraza, yakni al-qada, hatta yaghiba fala yura. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau hendak buang air besar, maka beliau pun yaghib, bersembunyi, fala yura, sehingga beliau pun tidak terlihat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apabila buang hajat hendaknya menutup diri supaya tidak terlihat oleh manusia dan menjauh dari tempatnya manusia. Itu yang pertama. Adab yang kedua itu sudah kita baca pada pengajian kita yang lalu. Kemudian as-saniyatu, yang kedua,
ada mustishabi ma fihi dzikrullah ta'ala. Adab dan tata krama yang kedua adalah hendaknya tidak ada bersama dia atau membersamainya sesuatu yang di dalamnya atau yang padanya terdapat penyebutan Allah Ta'ala. Tidak boleh. Jadi apakah yang pernah terjadi di sunnah itu di cincinnya Nabi SAW? Di cincinnya Nabi SAW itu terukir Muhammadun Rasulullah. Di situ ada zikrullah, di situ ada penyebutan lafzul jalalah Allah. Maka ketika beliau hendak buang hajat, dilepas cincinnya, tidak dibawa buang hajat. Baik. Disebutkan di sini kanal khatimu al manqusu alaihi ismullah adalah kal khatimi seperti halnya cincin al manqusi yang terukir padanya ismullah. Atau barangkali ada jam tangan, biasanya juga ada tulisannya. Nah, misalnya la ilaha illallah misalnya begitu. Maka apabila seseorang akan buang hajat sementara pada jamnya terdapat lafzul jalalah Allah, ada penyebutan Allah, maka itu dilepas, tidak boleh dibawa. Baik. Misalnya ada seorang namanya Abdullah, di jam tangannya juga begitu, tulisannya Abdullah karena dia pemiliknya. Karena jam tangan itu ya banyak yang punya yang sama, sehingga supaya aman, supaya ada ciri-ciri khasnya, maka diukir pada jam tangan itu Abdullah dengan bahasa Arab, sehingga ada dzikrullah, ada penyebutan Allah di situ. Maka tidak boleh dibawa bersamaan ketika dia itu buang hajat. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Kenapa? Li anna ta'zimasmillahi ta'ala mimma yu'lamu minad dini bid-darurah. Kenapa kok tidak boleh? Dikatakan di sini karena perkara mengagungkan ismunya Allah, mengagungkan asmanya Allah itu, ini termasuk perkara yang diketahui secara darurat dalam perkara agama ini. Artinya diketahui secara darurat itu maknanya apa? Tidak butuh dijelaskan gitu. Saban muslim pasti tahu bahwa Allah Azza wa Jalla harus diagungkan namanya, sehingga tidak diperkenankan jika ada sesuatu yang tersebutkan lafzul jalalah kemudian dibawa ke khala untuk buang hajat. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu oleh sebab siapapun yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka ketahuilah sesungguhnya syiar-syiarnya Allah adalah, apabila mengagungkan syiarnya Allah adalah min taqwal qulub. Ini termasuk apa? Takwanya hati seseorang yang beriman. Jadi ketakwaan orang-orang yang beriman nampak betul pada pengagungan dia terhadap syiar-syiarnya Allah Azza wa Jalla, dan termasuk syiar yang paling tinggi adalah lafzul jalalah Allah Azza wa Jalla. Ala annahu qad warada an Anasin, termasuk juga karena diantaranya sungguh telah datang riwayat dari Anas radhiyallahu taala anhu, yang dia menyebutkan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau hendak masuk ke dalam khala atau beliau itu hendak buang hajat, wada'a khatamahu, beliau itu melepaskan cincin beliau.
lakinnahu hadisun mungkarun a'allahul al-hufadhu. Hadis ini hadisnya adalah hadis yang mungkar. Disebut oleh sejumlah ulama ahli hadis bahwa hadis ini ada kemungkaran padanya. Akan tetapi meskipun hadis ini mungkar, sesuai betul dengan ayatnya Allah SWT yang telah disebutkan. Jadi para ulama tidak berdalil semata-mata dengan hadis mungkar ini, tetapi dengan ayat yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagaimana kalau sekiranya seseorang ini dia memiliki barang itu, sementara kalau barang ini dilepas dan diletakkan di sesuatu atau diletakkan di tempat tertentu, dia khawatir akan hilang. Khawatir akan hilang. Misalnya yang tadi kita contohkan, dia punya cincin terbuat dari perak cincinnya. Kalau perak tidak sebegitu mahal, tapi kalau sudah menjadi cincin, nah, bukan nilai yaitu bahannya ini, tetapi cincinnya itu sehingga menjadi mahal. Apalagi bermata, misalnya begitu. Apalagi bermata, maka sehingga dia itu akan lebih mahal. Taib. Tertulis di situ nama dia Abdullah. Ini hendaknya dilepas apabila dia hendak buang hajat. Tapi masalahnya kalau tempat-tempat yang seperti sekarang, nah, kalau dia hendak buang hajat, kalau ini harus dilepaskan di luar, diletakkan di mana? Apalagi di tempat-tempat umum. Seandainya dititipkan kepada orang juga tidak kenal aja gitu. Nah, jadi malah dibawa pergi sama orang ini. Maka sejumlah ulama menyebutkan ada solusi-solusi yang bisa ditempuh. Termasuk diantaranya, apabila seseorang itu terpaksa tidak bisa melepas itu dan diletakkan di luar, dan dia tidak ada seorang yang amanah yang bisa dititipkannya, maka dia itu kata Imam Ahmad, insya'a ja'alahu min batini kaffihi. Kalau dia itu terpaksa harus membawanya, maka dilepas dari tangannya, dari jarinya itu, supaya tidak terlihat lafzul jalalah Allah, kemudian digenggam, nah, di telapak tangannya, dibawa, digenggam di telapak tangannya, sehingga tidak akan pernah nampak ketika terpaksa harus dibawa. Di sini tidak disebut oleh Imam Ahmad dilepaskan, ditaruh di saku dan yang sebagainya. Bisa jadi karena kondisi, karena keadaan dahulu tidak banyak orang yang punya baju ada sakunya. Bahkan yang dikenal dulu itu kis itu bukan saku tetapi kantong. Kalau kita sekarang ya kantong yang terbuat dari kain itu, untuk menempatkan uang ya di situ, untuk menempatkan apa benda yang berharga juga di situ. Jadi baju yang tidak berkantong itu ya, sarung tidak berkantong gitu. Sehingga Imam Ahmad pun tidak menyebutkan kantong, wallahu taala a'lam. Ini apabila apa? Apabila dia darurat seperti itu.